Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang berikutnya kehadiran Rasulullah SAW juga menjadi isyarat kalau kiamat telah dekat. Beliau menyatakan dalam salah satu hadisnya, "Bu'itsu ana wasa'ah kahatain." Jarak diutusnya aku dengan kiamat seperti telunjuk dan jari tengah. Ini Rasulullah mengibaratkan begini, ini 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu. Antara beliau dengan kiamat seperti ini. Hari ini kita mau berkata apa? Antara kita dengan kiamat? Kalau saya melipat jari tengah saya, penuh sekalian. Kalau jari tengah dilipat berarti tinggal apa Bapak Ibu? Tinggal telunjuk. Kalau sudah telunjuk artinya waspadalah kiamat telah dekat. Barangkali kitalah generasi di mana tanda-tanda besar kiamat akan datang. Ya, banyak tanda-tanda Rasulullah sampaikan yang menunjukkan kiamat telah dekat. Bahkan ketika tanda-tanda itu saya kaji, justru bukan telah dekat dengan kiamat, kita berada di pintu gerbang kiamat. Jadi tidak lagi bicara dekat atau jauh, tapi kita bicara di pintu gerbang kiamat. Kalau pintu gerbang kiamat sudah dibuka dan kita berada di tengah-tengahnya, apabila waktu dalam skala tahun itu penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Indikatornya ada 3 kata Rasulullah. Yang pertama, yukadzabu fihas shadiq. Didustakannya orang-orang yang jujur, orang yang berkata benar dibohongi. Bahkan dizolimi, ya dikebiri hak-haknya. Sudah terjadi belum? Sudah. Contohnya jelas sekali bagi kita. Bagi kita PKI ini kan ancaman bagi keutuhan NKRI. Ideologi sesat dan zolim, kejam, fakta-fakta berdarah dalam sejarah lahirnya bangsa ini. PKI menebar teror. Ya, yang diancam para ulama, kaum muslimin, karena cuma umat Islam yang tahu kalau mereka ini berbahaya. Ya. Jika ada ulama mengingatkan pemerintah, mengingatkan bangsa ini akan bangkitnya kembali PKI yang berbahaya, kira-kira dia pengkhianat bangsa apa pahlawan bangsa? Dan itu faktanya sudah ada. Dia berjasa tidak sama negara? Harusnya berjasa, faktanya sudah ada. Tapi apa yang terjadi? Bukan PKI-nya yang diusut, malah ulama ini yang ditangkap dan dipenjara. Maka jika ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang Quran Sunnah, yang cinta tanah air ini malah dibohongi, dituduh anti NKRI, dituduh intoleran, dituduh anti Bhinneka Tunggal Ika, maka para pembohonglah yang akan dibenarkan. Itu yang kedua. Wa yusaddaqu fihal kadzib, dibenarkannya para pendusta, para pembual, ya, itu dibenarkan dan diikuti, aman mereka. Saya pernah diundang ceramah di sebuah lapas, yang namanya penjara kan, image-nya tempat orang-orang ya buruk lah, orang-orang penjahat ya, sampah masyarakat, itulah sebutan-sebutan bagi penjara. Saya ketemu sama Presiden PKS, ya, ketemu dengan Pak Surya Dharma Ali, mantan Menteri Agama. Ketemu sama Andi Malaranggeng, Anas Urbaningrum. Nah, udah pada tahu nih di mana penjaranya. Penjara penuh dengan orang-orang yang soleh. Sementara di luar penjara penuh dengan para penipu, pembual, pengkhianat, penzolim dan sebagainya. Dunia sudah terbalik. Ini 2 tanda tadi. Kalau kita berada di pintu gerbang kiamat. Yang ketiga, wa yu'tamanu fil kha'in. Para pengkhianat, para pendusta diangkat menjadi penguasa, pemimpin satu bangsa. Sudah terjadi belum? 3-tiganya sudah terjadi. Orang jujur didustakan, para pendusta dipercaya, para pengkhianat diangkat menjadi pemimpin satu bangsa. Itu indikator kalau kita berada di pintu gerbang kiamat, bukan dekat lagi dengan kiamat. Baik, bapak sekalian. Nah, itu skalanya tahun. Skalanya tahun, sekarang Rasul bicaranya skalanya hari. Kalimat awalnya sama. Baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat la ayamun, akan muncul hari demi hari yang buruk. Ciri-cirinya apa? 3 juga kata Rasulullah. Yurfa'u fiha al-ilmu, itu yang pertama, diangkatnya ilmu dari muka bumi. Yang kedua, wa yanzilu fiha al-jahlu, banyak turunnya kejahiliahan di mana-mana. Dan yang ketiga, wa yaksuru fiha al-harju, banyak al-haraj di mana-mana.